Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan sore jelang waktu maghrib hari ini kita akan mengkaji bersama sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada saya untuk bersama-sama belajar tentang Al-Quran juz yang ke-26 nggih. Surat yang akan kita ambil surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Isinipun punika dawuhipun Allah Ta'ala nyeritakake dongane sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang mirip semacam ini terdapat pula di dalam surah Hud. Kalau di dalam surah Hud Allah menceritakan doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sementara di dalam ayat ini Al-Ahqaf ayat yang ke-15, menurut Imam Al-Wahidi menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini berkenaan tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat setia Rasul sallallahu alaihi wasallam dan usianya tidak terpaut jauh dari baginda Nabi, selisih 2 tahun. Lebih muda Abu Bakar. Dikisahkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau kan profesinya berdagang. Suatu saat ketika berdagang negeri Syam dan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, di perjalanan Abu Bakar menjumpai seorang rahib agamawan. Coro saiki nimono pendeta. Tidak dijelaskan rahib agama apa, apakah Yahudi ataupun Nasrani. Tetapi kemungkinan besar adalah rahib Nasrani karena Syam waktu itu di bawah kekuasaan Romawi Timur yang agama resminya adalah agama Nasrani. Nah, ketika menjumpai rahib Abu Bakar sendirian, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah rindangnya pohon sidr atau pohon bidara. Maka ketika sahabat Abu Bakar menjumpai rahib itu, ditanya oleh rahib tadi, itu siapa? Kok beristirahat di bawah pohon bidara? Tidak diajak serta ke sini. Abu Bakar kemudian bercerita, itu adalah temanku namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si rahib tadi, agamawan tadi, pendeta tadi menyatakan tidak ada seorang pun yang berani beristirahat di bawah pohon itu, wallahu alam, karena apa? Kecuali dulu hanya Nabi Isa alaihi salam.
Sakbare Nabi Isa sing wani ning kono kuwi nabi terakhir. Maka mendengar pernyataan rahib pendeta tadi, Abu Bakar kemudian meyakini bahwa kelak Nabi Muhammad SAW akan diangkat menjadi nabi yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin yakinlah Abu Bakar kepada Nabi, sehingga ketika Rasul SAW di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi, Abu Bakar termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang termasuk golongan pertama yang mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istimewanya lagi, berbeda dengan sahabat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimani baginda Nabi bukan hanya Abu Bakar saja, tetapi turut pula serta beriman kepada Nabi seluruh keluarga beliau, bapak ibu beliau dan juga anak-anak beliau. Ini istimewanya Abu Bakar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika 2 tahun berikutnya, jadi ketika Abu Bakar berusia 40 tahun, Nabi kan menjadi nabi diangkat oleh Allah pada usia berapa? 40 tahun. Tadi selisih umur Abu Bakar lebih muda dari Nabi berapa tahun? 2 tahun. Sehingga ketika usia Abu Bakar 40 tahun, berarti Nabi 42. Sehingga 2 tahun dari jarak Islamnya Abu Bakar, Abu Bakar memohon kepada Allah dengan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang isinya intinya adalah memohon pada Allah, satu, agar diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada nikmat yang telah diterima oleh dirinya Abu Bakar, dan juga bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kedua orang tuanya, karena bisa merasakan nikmatnya hidayah iman sejak awal. Yang kedua, meminta kepada Allah pula agar diberikan kemampuan untuk senantiasa mengerjakan amal solih. Wa na'amala salihan tarullah. Yang ketiga, meminta, karang wis umur 40 tahun, biasanya lumrai wis berkeluarga dan punya anak. Yang ketiga kalinya meminta pula agar diberikan anak keturunan yang solih. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian yang keempat, meminta kepada Allah agar diterima taubatnya oleh Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kelima, meminta pula agar diwafatkan dalam keadaan beragama Islam alias husnul khotimah. Jadi donga niki donga sing wis komplit, mencakup semuanya. Dan sebagaimana doa ini dipanjatkan oleh Abu Bakar ketika masuk usia 40 tahun, maka doa ini pas kalau dibaca oleh kita semua yang berusia 40 tahun ke atas. Ya, meskipun ya pas juga diwaca oleh orang yang umurnya di bawah itu, sebab penjaluannya ya pas. Tapi lebih tepat kalau mereka yang sudah berkeluarga. Dan menunjukkan pula kalau orang sudah berusia 40 tahun, semakin matang kedewasaannya, semestinya semakin mampu mendekatkan diri kepada Allah, seraya mulai meninggalkan dunia hitam. Sing rambutnya mon itu ireng kan ganti mulai do putih, meninggalkan dunia hitam. Jadi maksud yang meninggalkan dunia hitam betulan, artinya perbuatan-perbuatan maksiat sudah mulai ditinggalkan. Meskipun nek guyunane meninggalkan dunia hitam, rambutnya mulai do putih, ya bener juga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, mari kita ikuti ayat ini dengan maknanya dan sekaligus tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Wa wassayna, dan kami Allah telah berwasiat, al insana, wasiat ing menungso, kepada manusia kita semuanya, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya alias ibu bapak yang melahirkan. Walid dari kata walada yalidu, melahiraki.
walidayhi, dua orang yang telah melahirkan. Meskipun yang melahirkan itu ibu, tapi bapak memiliki peran sehingga terjadi proses kehamilan. Sehingga Allah Ta'ala menyebut kedua orang tua bapak ibu sebagai walidain, dua orang yang berperan terhadap kelahiran kita. Apa pesan Allah, wasiat Allah? Ihsana, ing agawe sae. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala berpesan, berwasiat oleh para mufasir termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makna berwasiat di sini alias Allah Ta'ala perintah kepada kita. Perintah ketika Allah Ta'ala firmankan dengan redaksi wasiat, berarti perintah dengan penegasan bahwa Allah betul-betul menekankan perintah itu, bukan hanya sekedar perintah biasa. Nek perintah biasa ya mungkin dengan bahasa amaro, kataba, perintah biasa. Tapi ketika Allah Ta'ala betul-betul menekankan dan memperhatikan perintah itu, Allah Ta'ala firmankan dengan redaksi wassa, wassaina, kami Allah Ta'ala berwasiat. Perintah sing temenan Allah Ta'ala memperhatikan betul. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, isi dari perintah wasiat Allah itu adalah kita agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah, ini juga memiliki makna yang dalam, karena perintah berbuat baik kepada kedua orang tua Allah Ta'ala bahasakan dengan bahasa ihsan. Padahal banyak kebaikan dalam bahasa Arab, ma'ruf juga kebaikan. Tapi kenapa di sini Allah Ta'ala menggunakan bahasa ihsan? Maknanya ihsan niku nopo? Nah, inilah istimewanya kalau kita mengkaji bahasa Arab, ada bahasa yang sama, beberapa kata untuk menyebut satu arti, tapi antara satu dengan yang lainnya cakupan maknanya berbeda. Nadhara melihat, absara melihat, ro'a melihat, sama-sama melihat, tetapi cakupan maknanya berbeda antara nadhara melihat, ro'a sama-sama melihat, dengan absara yubsiru yang sama-sama maknanya melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga menafsirkan Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan mengetahui bahasa Arab secara leksikalnya saja, tapi harus pula disertai dengan cabang-cabang ilmu bahasa Arabnya, balaghahnya, mantiknya dan sebagainya. Apa makna kata ihsan? Kebaikan disebut dengan ihsan, bukan sekedar kebaikan biasa, meskipun ungkapan lafadz ihsan sering pula digunakan untuk menyebut kebaikan secara umum. Kabeh bentuk perbuatan baik bisa disebut ihsan. Jadi ihsan bisa digunakan untuk menyebut secara umum segala macam bentuk kebaikan. Tetapi secara khusus ihsan juga memiliki derajat kebaikan yang lebih tinggi dibanding kebaikan pada umumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wong ngapiki tanggane umpami krana ngimuti tanggane kuwi mbiye pernah berbuat baik kepada dirinya, sehingga karena ingin berbalas budi, berbalas jasa, orang tadi kemudian berbuat baik kepada tetangganya. Kebaikan yang dia lakukan kepada tetangganya karena memiliki pertimbangan dulu tanggane pernah ngapiki, itu secara umum disebut dengan perbuatan baik. Kayak kok apik marang tanggane, meskipun kebaikannya itu dilatar belakangi mergo pingin balas budi, tetap kebaikannya disebut dengan ihsan. Ini ihsan secara umum. Tetapi ihsan dalam arti khusus, kebaikan seseorang itu mesti dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Satu, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, kebaikan itu dilakukan tanpa melihat dulu orang yang dia baiki itu, yang dia perlakukan dengan baik tersebut dulu entah pernah berbuat jahat ataupun tidak, tanpa melihat latar belakang dulunya seperti apa. Nek tiyang ngapiki wong liya mergo biyen wong kuwi tau ngapiki marang piyambake, dalam kacamata akhlak belum bisa disebut dengan ihsan. Hanya sebatas mukafaah. Mukafaah itu balas budi.
derajatnya belum sampai pada derajat ihsan. Sehingga anak berbuat baik kepada kedua orang tua disebut ihsan, manakala kebaikan yang dilakukan anak kepada orang tua itu tanpa memperhitungkan, tanpa memperhatikan dulu orang tuanya seperti apa kepada dirinya. Ora usah pitungan, ora usah ngiling-ngiling biaya wong tuane tau berbuat salah kepada anak seperti apa. Jadi perintah Al-Quran kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bahasa ihsan maknanya diantaranya ampun ngantos ngilingi biek wong tuane kados napa dumateng kita sami. Berbuat baiklah. Dene ana wong ngapiki marang wong tuane dengan pitungan, hitung-hitung biek wong tuaku karo aku nek ngeki sarapan sego megono tempe tahu umpami. Orang saiki melu aku yo ambiyek karo aku kaya ngono ngopenane yo nek sarapan esuk tak weni sego megono tempe tahu umpami. Padahal piyambake mangane ana iwak ayame. Niki kira-kira anak sing kados niki anak sing sae napa mboten? Kurang ajar. Meskipun orang memandang menilai apik kayak gelem ngopeni wong tuane, tapi ketika baik kepada kedua orang tuanya dengan cara pitungan memperhatikan dulu seperti apa perlakuan orang tua kepada dirinya, belum disebut perbuatan ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ada satu kasus orang berkonsultasi kepada saya, Pak, saya baru tahu kalau ternyata orang tua yang selama ini membesarkan saya bukan orang tua kandung saya, Pak. Saya justru tahu orang tua kandung saya itu baru saja kemarin. Yo wis gede semene, wis bisa nyambut gawe. Ada orang yang bertamu ke rumah saya mengaku sebagai orang tua kandung saya. Nah, saya tanya kepada orang tua yang saya anggap selama ini orang tua saya yang membesarkan saya, Pak lan menapa leres njenengan niku senes tiyang sepuh kandung kula. Kok ana wong mertamu ngaku sebagai orang tua kandung saya. Wong tuane sing ngopeni ngakoni, iya. Sampeyan memang dudu anak kandung saya. Maka orang tadi seperti tersayat hatinya ngerasa gelo. Ya Allah, jebulna wong tua sing tak anggap selama ini adalah orang tua kandung, ternyata wong tua sambung sing sebatas ngopeni. Orang tua kandung saya justru jahat kepada saya. Aku bayi kok dibuang, ditelantarke. Diselehke ning nggon ngarepe lawange omah wong sing saiki ngopeni piyambake. Kok jahat temen wong tuaku karo aku. Lah orang tadi tanya kepada saya, Pak, seandainya saya krono jengkel karo wong tua kok jahat kaya ngono. Aku niat ora Pak ngapiki wong tua gah ketemu. Ki bener apa ora, Pak? Krono saking sakit hati, emosi, jengkel. Kira-kira sikap anak semacam itu betul atau salah? Salah. Salah. Seperti apapun jahatnya orang tua, perintah Al-Quran kepada kita tetap untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sobi kalau tak tanglet, dosa menungso sing paling gedhi urip ning donya niku napa? Dosa paling gedhi menungso. Dosa sing paling gedhi berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh berbuat syirik itu adalah dosa yang besar. Dosa yang paling gede niku mempersekutukan Allah. Kalau kita melihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Napa perintah Al-Quran? Nek ana wong tuwa loro meksa marang sampeyan supaya berbuat syirik marang Allah, fala tuti'huma. Kena ora taat marang wong tuwa sebab perintah sing maksiat. Ning napa perintah Al-Quran? Marang wong tuwa sing syirik, berlainan keyakinan, berlainan agama, melakukan dosa paling besar, mempersekutukan Allah, perintah Al-Quran, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ning tetep srawungono bergaullah kepada kedua orang tua itu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, ngapii.
apik yang dikenal lumrah oleh masyarakat umum, kebaikan yang ma'ruf. Jadi kepada kedua orang tua yang melakukan dosa besar saja, dosa yang paling gede, mempersekutukan Allah, Allah masih perintah kepada anak untuk tetap menjaga hubungan baiknya kepada kedua orang tua. Apa meneh dosane dosa sak ngisore syirik. Wong dosa sing paling gede mawon kita tetap kedah njogo sae perintah Al-Qur'an kados mekaten. Jadi kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua yang disebut dengan ihsan. Jadi kebaikan yang satu niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua tanpa dilatar belakangi memperhitungkan dulu seperti apa orang tua memperlakukan kita. Yang ketiga, kebaikan disebut ihsan kepada kedua orang tua juga hendaknya dilakukan tanpa pamrih pingin oleh balesan di wong tua. Hitung-hitung wong tuaku si urip tak openi ya. Aku tak ngajeni, tak ngurmati, tak ngopeni wong tuaku. Rayahan timbang hati-hatine timbang kakang-kakangane. Apa tujuane? Sapa ngerti sadurunge diwaris mengko aku diwenehi dhisik bagiane luwih akeh. Jadi berarti motifnya tujuan dia berbuat baik kepada kedua orang tua tidak lillah, tidak karena Allah. Dan juga ya karena tidak lillah ada motivasi lain. Apa motivasinya? Mendapat balasan dari orang tersebut, dari kedua orang tua. Niki dari yang dipun sebut derajat kebaikannya itu sampai derajat ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an perintah berbuat baik kepada dua orang tua dengan kebaikannya disebut ihsan. Ini ayatnya bukan hanya satu. Ada beberapa ayat yang lain. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Isra Bani Israel ayat yang ke-23. Jadi termasuk mahfuzat, ayat yang harus dihafal oleh santri-santri TPQ. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bahkan di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, memerintahkan kita untuk berbuat baik, berihsan kepada kedua orang tua sakwise perintah Allah marang kita supaya ngibadah marang Allah. Artinya perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua derajatnya langsung di bawah perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah Ta'ala telah menetapkan perintah agar tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah pun telah menetapkan perintah agar berihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ngimuti perintah Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah agar kita hanya beribadah kepada Allah, berarti begitu tinggi derajat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kebalikannya, orang ketika tidak beribadah kepada Allah secara ikhlas alias berbuat syirik, termasuk dosa gede. Tadi saya ceritakan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Juga durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Abi Bakrah, senes sahabat Abu Bakar, tapi Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa pernah Rasul selesai sholat itu bersabda kepada para sahabat. Nabi bersandar, berarti berdiri, bersandar, kemudian bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar? Maka sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, nggih Rasul, kita pengen ngertos dosa-dosa sing gede niku napa kemawon. Nabi kemudian secara berurutan memberitahu al-isyraku billah. Dosa yang besar urutan pertama kalinya adalah mempersekutukan Allah.
Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan Nabi? Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini pas dengan ayat Al-Quran tadi ketika Allah memerintahkan agar ibadah tanpa campur dengan syirik, ikhlas kepada Allah. Itu sebagai perintah yang pertama, diikuti perintah yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, perbuatan dosa besar Nabi menyebutkan yang pertama adalah syirik. Diikuti yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lajeng dipun critakake wonten hadis kala wau, setelah Nabi menyebutkan dua hal termasuk dosa besar dalam keadaan muttaqian, berdiri dan bersandar, diceritakan oleh perawi tadi, summa jalasa. Kemudian Nabi duduk, faqala, Nabi melanjutkan termasuk dosa besar lagi kata Nabi, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah, persaksian palsu pun termasuk dosa besar. Dan Nabi mengingatkannya berulang kali, ala wa syahadatuz zur wa karrara miraron. Nabi mengulang-ulangnya sampai berulang kali, ngimutke bilih persaksian palsu termasuk dosa gede. Sampai sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang mendengar pernyataan Nabi semacam itu memelas, ya laitahu sakata, mbok mpun nggih mendel. Saking melase sahabat Umar. Barangkali ada rahasia. Kenapa ketika menyebutkan perbuatan syirik, menyebutkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua Nabi hanya menyebutkannya sekali. Sementara ketika menyebutkan persaksian palsu termasuk dosa besar, Nabi mengulang-ulangnya. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Barangkali karena di antara tiga dosa ini yang paling dianggap remeh, dianggap sepele adalah memberikan kesaksian palsu. Padahal dampaknya luar biasa dengan kesaksian palsu. Orang yang tidak bersalah bisa kehilangan nyawanya. Ning pengadilan ana wong sing asline ora nglakoni, umpamane sing rame saiki model narkoba umpamane. Wong ning bandara ora salah, ora ngerti ra apa, ning tase ning kopere dileboni narkoba. Dituduh menyelundupkan narkoba, masuk ke pengadilan. Tuntutannya hukuman mati. Loh, ada saksi-saksi yang dibayar oleh penyelundup sebenarnya biar sing sebenarnya bersalah itu terhindar dari tuntutan kematian. Saksi-saksi itu disuap sehingga ada saksi-saksi yang memberikan kesaksian palsu. Nggo sing wong sing sak bener-bener ora salah karena banyak saksi yang memberatkan dengan persaksian palsunya sehingga dijatuhi hukuman mati. Ini satu bukti bahwa persaksian palsu itu luar biasa dampaknya, bisa menghilangkan nyawa. Bisa juga menodai kehormatan seseorang dan banyak semacam ini. Wong ora salah masuk ke pengadilan dengan saksi-saksi palsu pula, kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim. Dengan kesaksian palsu pula orang bisa hilang hak kepemilikannya. Biyen tau tuku tanah ombore nemen, tapi zaman biyen tukune ora nggo surat-surat. Nah, kemudian ada orang yang nakal, ngerti nek tanah kuwi dituku ora nggo surat, dia punya jalur untuk mencari surat, dia cari surat-surat palsu, surat-surat bodong. Kemudian kanan kirinya tetangganya disuap supaya jadi saksi. Sing sakjane bener memiliki tanah itu dengan cara membeli, kalah di pengadilan, kalah dengan surat-surat surat-surat pembelian palsu, kalah pula dengan saksi-saksi palsu, hilanglah tanah miliknya. Ini contoh persaksian di pengadilan. Lah dalam kehidupan sehari-hari banyak persaksian. Sing dados pejabat memberikan surat keterangan umpami. Niki ngati-ngati. Wayah rame usum pencairan BLT, nggo daftar supaya termasuk yang berhak menerima BLT harus mencantumkan surat keterangan tidak mampu.
asline mampu sugih, brono-brono numpak motore yo mesti ini ono sing anyar, tuku sing anyar, kok isi gelem njaluk surat keterangan tidak mampu. Kok yang berwenang gelem tanda tangan memberikan kesaksian palsu. Ini hati-hati. Termasuk apa yang oleh Nabi beliau sebutkan termasuk dosa-dosa besar. Karena bisa menghalangi orang yang sebenarnya berhak betul-betul tidak mampu, betul-betul miskin, krono kesuk tadi, sehingga tidak memperoleh haknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada kajian kita ayat ini tentang berbakti kepada orang tua yang Allah Ta'ala firmankan dengan bahasa ihsan. Kalau orang tua masih hidup, jelas kita berbuat baik ya dengan cara menjaga perkataan, jangan sampai menyakiti, jangan sampai meninggikan suara yang sampai terkesan kemudian nyentak kepada kedua orang tua. Demikian pula perlakuan kita kalau kita mampu menyantuni orang tua, ya semampu kita bisa, kita pun menyantuni kepada kedua orang tua dan sebagainya dengan tindakan-tindakan dan ucapan yang nyata. Pertanyaan pun nek umpami tiang sepuh kedarung sampun sedo, pripun kita agawe sae ngabekti berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Maka ketika ditanya Rasul, adakah cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Nabi menjawab, na'am. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Nek saged nyolati jenazah, ikut nyolati jenazah. Syukur-syukur bisa mimpin ngimami sholat jenazah wong tuane. Nek ten mriko-mriko mriki insyaallah mboten wonten. Sangat ironis. Ning ati menyayat. Nalikane tiyang sepuh wonten sing sedo, anake niku mboten purun nyolati. Wayah salat jenazah sing nyolati sing jaluk imam lebine napa kiyaine napa ustate, sing derek makmum niku tangga teparo sedulure, anake dhewe malah ora melu nyolati. Minimal melu nyolati syukur bagi bisa dadi imam, mimpin wong-wong liyane supaya ndongaake marang wong tuwane. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula prosesi ngupakara jenazah. Lare kedahipun nomor 1 sajanipun. Mulai awit saking memandikan. Sing paling saya sinten? Ya yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Anak. Nek wonten. Ampun malah anake karo wong tuane malah ngrasa risih, mboten kepenak, kualik. Justru kudu sing nomor 1 cedhak karo wong tuane nalikane merawat jenazah niku lare. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng wal istighfaru lahuma kata Nabi nek kedarung wong tuwa pun boten wonten kapundhut rumiyin cara ngabektine menika nyuwunake ngapura beristighfar kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa in qadhu ahdihima nek wong tuwa duwe wasiat duwe nadar sadurunge sedo wasiat badhe wakaf engko nek aku kedarung ora ana kae tanah sing sebelah kono diwakafke nggo gawe mbangun masjid apa keperluan gawe madrasah, maka sebelum waris dibagikan yang mesti pertama kali ditunaikan diantaranya adalah menunaikan apa yang menjadi wasiat orang tua. Ini sebagai bentuk birrul walidain anak kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Lajeng Nabi ngendikake wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima, menyambung tali silaturahim yang biyen wis tau dipernahke wong tuwane.
Paribasan nek ora ana wong tuwa sing nyambung, kita mboten kenal, mboten ngerti. Maka upaya dulu orang tua nepungake kita anak kepada sedulur-sedulur itu diteruskan. Itu termasuk bagian dari sikap ihsan birrul walidain kepada kedua orang tua. Usaha orang tua memperkenalkan kita anak kepada sanak kerabat itu diteruske. Lajeng Nabi ngendikake wa ikramus sadiqihim, mulyaake kanca-kancanipun tiyang sepuh kali. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Biasanya sidang Jumat nih. Sidang kuliah senja rahimakumullah. Terlebih jika orang tua itu masih hidup. Ini kesempatan kita untuk berbuat nyata birrul walidain. Dan insya Allah dengan birrul walidain, dengan perbuatan yang nyata, ini kesempatan kita untuk memperoleh tiket masuk ke dalam surga. Ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun badhe maringi khutbah munggah mimbar. Niku lak wonten anci-ancian, anak tangga, unda-undaan. Ketika Nabi menginjak anak tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Sahabat sami padha gumun, lah ora lumrah nggih. Mestine lumrah ya nek Pak munggah ya sing dipun waos bismillah minimal. Kok sing dipun waos dening Nabi amin. Amin niku biasane sakbare ndonga. Amin ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, istajib doa-ana. Naik anak tangga yang kedua lagi-lagi Nabi pun membaca amin. Sampai ketiga kalinya Nabi membaca amin. Baru ketika beliau memberikan khutbah, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau tadi membaca amin sampai 3 kali. Ternyata kata Nabi, tadi itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada baginda Nabi, tapi sahabat yang lainnya tidak mampu melihat. Malaikat Jibril ketika menampakkan diri kepada Nabi, malaikat Jibril mendoakan 3 hal. 1, malaikat Jibril mendoakan raghima anfu rajulin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Rugi kanggone wong sing menangi wong tuwa lorone urip atau salah satu dari keduanya, lantas kesempatan itu justru tidak mampu mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Napa maknane? Nek tasih gadah tiang sepuh, ampun ngantos melukai perasaan tiang sepuh, durhaka dumateng tiang sepuh. Gunakan kesempatan itu untuk ngabekti, berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satunya, yang itu merupakan kesempatan anak untuk meraih tiket masuk ke dalam surga. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kata Nabi, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi kanggone wong sing menangi wulan Ramadan, sing sakjane nek menangi wulan Ramadan kados ngendikane Nabi, gelem poso dasar iman ikhlas krana Allah, maka dosanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah kok ana wong menangi wulan Ramadan ora pikantuk ampunane Allah, ateges berarti mboten menggunakan kesempatan Ramadan dengan berpuasa. Kata malaikat Jibril, rugi orang itu. Dan Nabi SAW mengamini pernyataan doa malaikat Jibril tersebut. Ketiga kalinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat Jibril mendoa, rahima anfu rajulin dzukirasmuka indahu falam yusalli alaika. Rugi kanggone wong sing mireng asmanipun jenengan wahai Nabi dipun sebut, ning tiyang niku wau mboten purun macaake sholawat. Jadi kita menawi mireng asmanipun Nabi dipun sebut, kita bersolawat minimal Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kesempatan kita untuk mendapat kebaikan 10 kali lipat.
Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Sapa wengi sing macaake selawat kanggo aku sepisan. Selawat niku maknane kita ndongaake supados Allah paring rahmat dumateng Nabi. Sepisan, kata Nabi, Allah justru akan memberikan 10 kali lipat rahmat kepada orang tersebut. Sallallahu alaihi asyran. Ya ora usah banter-banteran neraka iki. Ming yo aja meneng. Oh pernah nek ngaji nggone mriki-mriki, artinya dengan yang seperti kita, nek nyebut asma Nabi niku kok pernah kok do meneng, jarang do ndongake selawat. Tapi nek ngrungokake pengajian ing kono-kono, sing kono-kono, nek mireng asmanipun Nabi dipun sebut niku banter-banteran. Masholli alaihi. Nggih, mboten sabanter-banter nggih kenging. Nging nggih ampun meneng-menengan ora macaake salawat. Ya salawat. Meskipun ya kita yang mendengar sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tentang berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kados napa carane dalilitan Al-Qur'an lintunipun, termasuk kebalikannya adalah dosa besar. Cara bagaimana berbuat baik ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia. Ini sampun kita mengertosi sareng-sareng. Lajeng Allah Ta'ala dawuh tasih wonten ayat punika, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Damel kita sami supados purun ngabekti gawe sae dumateng tiyang sepuh kali Allah ngimutake jasa orang tua kepada kita, terutama ibu sing Allah Ta'ala dawuhake peran ibu niki. Hamalathu kurha, ngimutono ibu biyen ngandung kita sami kurha, dalam keadaan kepayahan. Proses mengandungnya sudah susah payah. Mulai dari umur 1 bulan di kandungan sampai menjelang lahir 9 bulan di kandungan, sang soyo gede kandungane, soyo abot songgone, ten pundi-pundi ora bisa dikletake, kudu digawa terus. Paring pasar digawa, pak turu digawa, turu miring tengen ora kuat suwe glasahan, awake lara kabeh boyoke, miring kiwa tengen, miring tengen ya ora kuat suwe. Lah kok ngerti sampean ora tau nglakoni apa kok ngerti? Nah karang duwe bojo, tur anak wis 4, wis tau weruh ngranapi bojo kaya ngapa rekasane. Pemene nek sang saya tuwa kandungane ora kuat sumuk, pengine kipasan terus, kados napa rekasane. Belum lagi Allah Ta'ala firmankan wa wada'at syukurha. Demikian pula ketika melahirkan pun melahirkan dalam keadaan kepayahan. Tahan bu, tahan nafas bu, keluarkan pelan-pelan, ngeden segede. Belum lagi jika mengalami kendala dalam proses kelahiran yang tidak jarang ibu rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan sang bayi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dados Allah Ta'ala ngimutake rasa adoh-adoh wis ngimuti nalikane ibu mengandung, nalikane ibu nglahirake, cukup modal kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ora usah ngimuti perlakuan orang tua kepada kita seperti apa setelah kita lahir. Wis ngimuti nalikane wong tua, ibu khususnya mengandung kita, sampai proses melahirkan kita sudah begitu besar jasa dan pengorbanannya. Ning Allah Ta'ala tasih sambung ngimuti malih jasa orang tua khususnya ibu ketika proses menyusui kita. Imutono waktunya sampai 30 bulan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, wa hamluhu dan mengandung manusia tadi, wa fisaluhu serta menyusui sampai masa menyapihnya 30 syahra, semuanya berjumlah 30 bulan. Pas napa mboten 30 bulan. Ana sing ngitung pala kok 30 bulan. Lah jari menyusui niku pirang tahun?
kalih tahun iku pirang wulan Bapak Ibu? 24 tambah mengandung lumrahe 9 bulan dadine pinten? 33. Lah kok Al-Qur'an kok jumlah anane 30, sing telu nang endi? Nah, maka dipahami dari ayat ini para ulama, pilih usia minimal kandungan minimal itu adalah 6 bulan. 6 bulan itu minimal. Enggak, kalau 6 bulan tambah dengan 24 bulan menyusui, jadinya pinten? 30 pas. Iku wonten kisah rumiyin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu nate diwaduli dening wargane. Ana satu keluarga lanange lapor marang Khalifah Utsman. Khalifah, piye ki bojoku? Si umur 6 bulan kok wis babaran. Janu-janu wis nglakoni sadurunge aku karo wong liya. Kuwi dudu anakku, mesti iki dudu anakku. Maka sahabat Khalifah Utsman menerima pengaduan laki-laki tadi, membenarkan dengan bukti usia kandungan yang sudah babaran baru 6 bulan, memper nek dudu anake bojone. Ini berarti anake wong liya. Maka ketika Khalifah Utsman hampir menghukum, bahkan satu riwayat wis kedarung menghukum perempuan tadi, sahabat Ali tahu. Sahabat Ali kemudian mendatangi sahabat Utsman. Wahai Khalifah Utsman, bukankah engkau sering membaca Al-Qur'an? Iya, saya membaca Al-Qur'an. Menjumpai ayat niki napa mboten? Dipun waosake dening sahabat Ali ayat ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra. Bahwa Al-Qur'an membenarkan kalau ada perempuan melahirkan usia kandungan 6 bulan itu sah. Sah, dianggap sebagai anak yang sah bagi suaminya. Nek zaman biyen kan durung ono pembuktian lewat tes DNA. Nek saiki ngono gampang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pramila nalikane Allah Ta'ala ngimutake jasa ibu langkung kathah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini, Nabi juga pernah ditanya kepada siapa kita berbuat baik. Nabi jawab ibu 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.